Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Eh, Jumpa lagi dengan saya Ahmad Samsudin di channel Udin Nulis. Di sini kita lanjutkan belajar kita tentang konstruk 3. Kali ini kita akan belajar membuat atau memahami sebuah konsep tentang game platformer. Apa itu game platformer? Jadi dari situs ini, gamenya seperti ini ya. Gamenya seperti ini. Ini game platformer adalah game yang sering juga disebut dengan jump and run games atau subgenre dari action game di mana pemain harus menggerakkan karakter dari satu titik ke titik yang lain. Nah, seperti Mario Bro ya atau Mario Bros, game lawas, atau yang sempat viral juga game Flappy Bird, itu juga genre platformer. Oke, tidak lama, langsung saja. Di sini di konstruk 3 kita juga bisa memahami konsep game ini, tapi nanti kita coba yang secara simpel gitu ya. Nanti kita bahas juga. Oke, ini dulu kita buka konstruk 3-nya, kita buka konstruk 3-nya. Kita pilih new project. Kemudian ini ya namanya platformer gitu ya. Kita pakai ini aja, landscape ya, landscape create. Nah, oke, seperti ini. Oke, ini kita bahas dulu yang secara simple. Yang pertama, saya tidak menggunakan aset dari luar atau gambar dari luar. Kita langsung saja buat pakai sprite di sini. Oke, klik 2 kali, pilih sprite, kemudian klik di sini. Misalkan untuk playernya kita pas kasih warna merah gitu ya. Oke, gini aja. Kotak, kemudian kita blok di sini. Oke. Kita perkecil. Size-nya 50 kali 50 ya. 50 kali 50. Ini kita beri nama, kita rename dengan nama player. Nah, oke. Nah, kemudian di behavior di sini kita pilih behavior, add new behavior. Dia adalah player, kita pilih platform di sini. Platform ini kalau kita pilih, maka kotak ini akan menjadi jump and run along platform solid atau jump through object. Nanti kita tambahkan. Nah, hasilnya kalau kita play, oke, ini objeknya, tapi langsung jatuh. Kenapa? Karena belum ada objek solidnya ya. Belum ada objek solidnya. Kita tambahkan, klik 2 kali, kemudian sprite juga kita buat, klik di sini, warnanya misalkan gelap, warna agak gelap, biru gelap gitu ya. Oke, kita klik sini, kemudian ini kita rename menjadi block namanya. Ini bisa kita ubah. Nah, seperti ini misalkan. Kemudian behaviornya kita ganti menjadi solid. Ada solid, ada jump through ya. Kalau tadi platformer itu bisa solid, bisa jump through. Kita pilih solid di sini. Add. Nah, oke. Sekarang kalau kita running. Nah, ini saya gerakkan menggunakan keyboard, arah kiri kanan atas bawah. Ya, ini sudah bisa. Oh. Oke, simple ya. Kemudian untuk bloknya bisa kita tambahkan, bisa copy paste
sorry. Nah ini copy paste, atau kita gunakan kontrol ya. Saya klik, tekan kontrol, kemudian klik di tempat lain. Geser ya, geser di tempat lain. Nah seperti ini. Nah ini bisa kita tambahkan juga, kontrol geser seperti ini misalkan. Biasanya kalau platformer itu panjang, memanjang gitu ya. Nah kita coba. Oke, loncat gak nyampe. Ini bisa, propertiesnya ini bisa kita pilih untuk behaviornya itu double jump. Nah ini ada double jump, kita centang double jump, maka dia nanti akan loncat. Jatuhnya, kecepatannya juga bisa kita atur, gravity-nya juga bisa kita atur, jump strength-nya juga bisa kita atur. Ini bisa dicoba-coba ya, dimainkan. Oke lah, kita coba lagi, nanti bisa nyampe nggak? Oke. Nah bisa loncat 2 kali kayak gitu. Biar menarik, kita tambahkan koin. Caranya sama, kita klik 2 kali sprite, kemudian koin ya, kita pilih warna kuning. Sebenarnya yang pas ya kita ambil dari sini aset koin ya, tapi ini yang paling simple. Kita pilih bulat di sini, kemudian tekan tekan shift, warnanya belum ya, shift. Nah saya ulangi, dari tengah pas, tekan shift. Oke, ini kita ganti dengan koin. Nah kita perkecil, jangan lupa untuk tekan shift biar tetap bulat gitu ya. Ini kita ini aja. Oke, misalkan nanti koin sudah jadi, sudah ada blok koin player, kemudian satu lagi kita buat trap atau jebakan. Trapnya kasih warna merah, kotak aja. Oke, ini namanya nanti trap. Bisa behavior dari trap itu, dia bisa diam atau bergerak. Kalau bergerak nanti bukan trap tapi apa namanya, monster gitu ya misalkan. Nah ini misalkan ini kalau nabrak ini nanti trapnya di sini ya. Kita tambahkan juga ini misalkan kayak ada 2 trap. Ini adalah trap. Oke. Trap. Jebakan. Sudah. Objeknya sudah siap semua. Sekarang kita masuk ke event sheet. Event sheet. Ini behaviornya ini ya. Ini tadi platform dan yang ini adalah solid. Kalau misalkan kita ingin membuat jump through juga bisa. Nanti yang ini misalkan ini dibuat jadi jump through gitu ya. Itu bisa. Ini tinggal yang ini saja gitu ya. Yang ini saja di behavior ini kita bisa tambahkan di sini behavior. Kemudian ini bisa diedit gak? Bisa. Kita tambahkan jump through. Kita hapus yang ini. Ketika kita hapus yang ini tetap ya. Oh, enggak juga sih. Oh, berarti kalau jump through berarti kita harus buat lagi ya. Kita undo aja. Kalau mau buat jump through berarti kita harus membuat sendiri, membuat yang lain, membuat sprite yang lain untuk jump through. Oke, kita kasih warna hijau aja. Ini kita rename jump through atau jam aja lah ya. Oke.
Ini ada jump through, ada hasilnya gimana nanti kita cek. Kita coba jump through itu jadi tek, tek, bisa naik di atasnya. Oh belum disetting ya jump through ya. Behaviornya jump through belum disetting. Kita klik di sini kemudian pilih add jump through. Jump through itu bisa naik di atasnya, tapi kalau dari bawah bisa nerobos. Cek. Oke, nah ini kan, ini bisa 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 naik di atasnya, tapi kalau bisa diterobos dari bawah kayak gitu. Ini jump through. Oke, ini koin. Nanti kalau koin ini dikena, nanti koinnya hilang, kemudian nambah poin gitu ya, nambah poin, ting gitu ya, nambah poin. Kalau ini ditabrak nanti mati, misalkan ini ditabrak juga nanti mati playernya. Ini jatuh, harusnya nanti ketika jatuh game over juga. Oke, sekarang pilih event sheet, kita kerjakan dulu untuk koinnya. Kita kerjakan dulu untuk koinnya. Pertama, jika player gitu ya, jika player on collision with another object, ini on collision with another object dengan apa? Dengan koin. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah koinnya hilang dan nambah poin. Berarti kita koin destroy ya. Koin destroy. Nah, koin destroy. Kemudian kita tambahkan di sini sama seperti kemarin global variabelnya score. Nah, kita buat score. Kalau nabrak nanti dapat nilai 10 misalkan. Dapat nilai 10. Ini bukan subtract tapi nambah ya. Add ya. Oke, nambah 10. Kita sudah di sini sudah ada namanya. Oke. Ini global variable skornya 10. Sorry, skornya 0 ya. Skornya 0. Awalnya initial value-nya skornya 0, nanti ditambah. Nambahnya nanti ya. Ini awalnya 0. Nah, kemudian jika nabrak maka sistem add to. Nah, ini add to kemana? Ke skor 10. Gini loh, ini yang belajar scoring kemarin ya kita. Kemudian nanti kita tambahkan juga teks skor yang ada di sini, atau tanpa skor nggak apa-apa sih. Misalkan nanti di sini ini kita copy, kita tambahkan juga. Nah, ada 2, ada 3 misalkan. Wah, ini sulit ya. Kayak segini aja. Bisa nggak sih? Oke. Ngapain turun? Ini ditabrak, hilang. Oke, koinnya tambah 1, tambah 20 berarti set. Oh, mantap. Seperti itu. Nah, kemudian untuk koinnya nanti kita bisa hilangkan. Kita tambahkan poin di sini. Poinnya sudah nambah ya 10 ya. Kemudian eventnya lagi jika oke, selanjutnya nanti jika koinnya sudah hilang, sudah habis, atau nilainya koinnya kebetulan di sini saya buat 2 ya, atau 3 ya, 3. Jika nilai koinnya 3 maka nanti akan menang gitu. Kita tambahkan di sini add event sistem compare variable. Compare variable ini digunakan untuk mengecek atau mengkomparasikan nilai variabel yang ada dengan yang kita setting.
Jika variabel skor itu nilainya sama dengan 30, maka apa yang terjadi? Add action, sistem akan pindah ke layout lain ya. Pindah ke layout lain. Go to layout. Nah, go to layout. Layout. Oh, layoutnya belum buat. Layoutnya belum buat. Kita cancel dulu. Kita buat layout baru. Caranya di sini di layout klik kanan, kemudian add layout. Add layout only aja karena event sheet-nya tidak perlu sebenarnya. Karena hanya menampilkan sudah selesai gitu. Layoutnya di sini ini layout menang ya. Menang. Kita tambahkan di sini teks. Nah, ini teks. Di sini kita selamat Anda menang. Baca. Jadi ini bisa diatur di sini nanti warna dan sebagainya. Pokoknya ginilah. Menang gitu ya. Oke. Nanti sistem jika skornya 30 maka pindah go to layout menang. Nah, go to layout menang. Oke, kita cek. Duh, tahu-tahu ke sini. Salah ya. Kita masuk ini dulu ya. Nah. 1, 2, 3. Oke, selamat Anda menang. Oh, kan simple. Sekarang tinggal nambahkan trapnya. Kalau nabrak trap nanti loncatnya buat layout lagi kalah. Game over gitu ya. Nah, oke. Silahkan dimodifikasi agar ketika nabrak trap, kemudian ini juga bisa ditambahkan koinnya. Silahkan dimodifikasi agar nabrak trap nanti bisa kalah gitu. Atau misalkan nanti kita juga bisa tambahkan seperti di Mario Bros ya. Di Mario Bros itu ada kita bisa buat objek baru yang mana ketika si player ini berada di nabrak objek baru, dia nanti jump through hidden dungeon atau masuk ke dunia bawah tanah, dunia lain. Nah, silahkan dikreasikan. Mungkin itu untuk materi game platformer kita secara sederhana. Ini nanti sebenarnya bisa Anda edit juga, Anda sesuaikan menjadi sebuah menggunakan aset lain gitu ya. Kita cari aset lain juga bisa pakai aset lain. Seperti yang kemarin kita bahas ya. Oke, playernya misalnya begini yang loncat-loncat. Nah, sama, kok kecil bisa kita perbesar. Seperti itu, simpel aja. Hasilnya seperti ini. Saya buat yang simpel karena yang penting kita konsepnya paham, karena nanti kalau konsepnya paham dikembangkan seperti apa juga gampang ya, juga gampang. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Bisa sampaikan pesan atau pertanyaan jika ada yang ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.